Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah azab di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang melakukan perzinahan. Banyak orang yang tidak sadar kalau perzinahan yang tampaknya nikmat dan indah itu ternyata mendatangkan kerugian yang besar bagi pelakunya. Ia akan mengalami kebangkrutan yang hebat di akhirat nanti. Siksaan yang diterimanya jauh lebih pedih daripada segala bentuk siksaan di dunia. Tidak hanya itu, di dunia ia akan mengalami kebangkrutan juga karena hilangnya harga diri di tengah masyarakat. Juga menjadi bahan cibiran orang karena perbuatan nistanya tersebut. Perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa zina itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Itu semua salah satunya karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang mengumbar hawa nafsunya tanpa ada kontrol, yang dilakukan sebagai bentuk pelampiasan nafsu yang seharusnya tidak perlu diumbar sembarangan. Mengapa zina termasuk dosa besar? Karena orang yang berzina itu mengabaikan tuntunan syariah dan norma-norma sosial, sehingga perbuatannya itu menyamai tingkah laku binatang yang tidak punya rasa malu, tidak punya etika, dan tidak mengenal aturan hukum. Karena itu orang yang berzina rancu keturunannya dan rendah martabatnya di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Mengingat begitu kejinya perbuatan zina, sampai di dunia pun ia harus mendapatkan hukuman cambuk. Jadi jika ada seorang yang melakukan perbuatan zina, maka ia tidak hanya akan mendapatkan siksa di neraka, tetapi sebenarnya ia juga harus dicambuk meski saat ia masih hidup. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir wala yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaannya hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surat An-Nur ayat 2. Berkatalah Imam Makhul Ad-Damsyiki, dia salah satu ulama fikih masa tabi'in di negara Syam Syura. Beliau wafat pada tahun 113 Hijriah. Penduduk neraka itu mencium bau yang amat busuk, lalu mereka berkata, kami belum pernah mencium bau sebusuk ini. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah baunya farji wanita-wanita berzina. Meski di dunia ia mendapatkan hukuman, di neraka mereka akan memiliki bau yang amat busuk yang belum pernah dirasakan semasa ia hidup. Begitu hinanya perbuatan zina hingga Allah mengancam para pemabuk atau peminum khamr bahwa kelak ia di akhirat minuman mereka adalah air yang mengalir dari dalam neraka yang bersumber dari farjinya para wanita berzina. Dampak yang ditimbulkan oleh perzinahan ini sungguh luar biasa, baik terhadap mental, harga diri, maupun siksaan yang akan diterimanya jika ia mati sebelum bertaubat. Karena itu Allah memperingatkan kepada kaum muslimin agar tidak mendekati zina, sebab zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk, sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32, yang artinya,
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Termasuk perbuatan yang mendekati zina adalah berduaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi, nonton film-film yang tidak sepantasnya, membaca bacaan-bacaan yang cabul, serta pergaulan bebas di antara pria dan wanita. Jadi mendekati zina yang dimaksud ayat di atas bukanlah berdekatan secara fisik dengan tempat-tempat maksiat seperti tempat pelacuran, hiburan malam atau semacamnya, tetapi segala perbuatan yang bisa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Tak henti-hentinya Rasulullah SAW mengularkan sabdanya yang khusus tentang perzinaan. Bahkan wasiat pun beliau lakukan demi menyelamatkan umatnya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, juga karena besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh perzinaan, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat kelak. Di antara wasiatnya adalah, wahai kaum muslimin, takutlah kalian dari perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu memiliki 6 perkara kerusakan. 3 kerusakan di dunia dan 3 kerusakan di akhirat. Adapun 3 kerusakan di dunia adalah: 1. Hilangnya cahaya wajah. Yang kedua, pendek umurnya. Yang ketiga, langgeng di dalam kefakiran. Sedangkan 3 kerusakan di akhirat adalah: ia mendapatkan murka Allah, buruk hisab amalnya dan menyulitkan. Yang ketiga, mendapatkan siksaan di akhirat. Bagi orang yang berzina, akan mendapatkan balasan azab di dalam neraka. Ada yang mengatakan sebagai jurang di dalam neraka. Dikatakan bahwa adalah sebuah sumur yang sangat dalam di dalam neraka, yang apabila penutupnya dibuka, semua penghuni neraka jahanam menjadi menjerit histeris karena kebusukan baunya. Setelah ia mendapatkan kehidupan yang tidak menyenangkan, ia hadapkan dengan pertanggungjawaban kepada Allah di akhirat kelak. Ia akan mendapatkan murka Allah, mendapatkan hisab amal perbuatannya semasa hidupnya yang buruk, lalu mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Adapun perzinaan yang paling hina dan yang paling besar adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang masih ada hubungan muhrim, seperti anak dengan ibunya, bapak dengan anak wanitanya, atau kakak dengan adiknya. Al-Hakim pernah berkata, jika ada orang berzina dengan wanita mahramnya, maka bunuhlah ia. Bagi pelaku perbuatan zina yang melakukan dengan orang yang masih memiliki hubungan sedara atau juga masih dalam ikatan satu muhrim, maka ia wajib dibinasakan atau dibunuh supaya hilanglah bekas perzinaan itu. Ada kalanya perzinaan dilakukan oleh wanita yang masih perawan, yang belum pernah melakukan hubungan seksual di dalam pernikahan yang sah. Dan ada kalanya perzinaan dilakukan oleh para ibu rumah tangga dalam perselingkuhannya, atau para janda kesepian yang butuh kehangatan laki-laki. Jika perzinaan dilakukan oleh wanita yang sebelumnya pernah disetubuhi di dalam pernikahan yang sah, disebut zina muhson, zina besar. Hukuman zina yang dilakukan oleh para gadis yang masih perawan adalah 100 kali cambukan bila sudah jelas terbukti berzina dengan menghadirkan beberapa saksi. Setelah mendapatkan 100 kali cambukan, ia masih hidup, ia harus diasingkan hidupnya di suatu tempat yang jauh, sejauhnya diperbolehkan mengkosor sholat, kira-kira 80 km, atau boleh lebih jauh lagi menurut apa yang diputuskan imam hakim penguasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Sa'id bin Khalid yang artinya, aku mendengar Nabi SAW memerintahkan mengenai orang yang berzina yang bukan zina muhson agar dijilid atau didera sebanyak 100 kali dan dibuang selama 1 tahun. Sedangkan hukuman perzinaan yang dilakukan oleh para wanita dengan perselingkuhannya atau para janda adalah dirajam. Apabila wanita pezina yang hendak dikenai hukuman rajam itu ternyata sedang mengandung anak haramnya, maka hukuman rajamnya itu boleh ditunda hingga lahirnya jabang bayi dalam kandungannya.
kemudian menyusui hingga ia lepas dari susuannya. Jika wanita berzina itu hanya terkena sakit biasa atau karena hambatan cuaca, maka hukuman itu tidak boleh ditunda, harus telah dilaksanakan saat itu juga. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, apakah siksa yang bakal diterima oleh orang yang berzina?" Allah berfirman, "Aku akan memakaikan baju dari api neraka padanya. Seandainya baju itu diletakkan di atas gunung yang tinggi menjulang, tentu ia akan hancur menjadi debu." Qadi Al-Imam radhiyallahu an berkata, "Saya mendengar sebagian para syekh berkata bahwa setiap wanita selalu disertai setan, sementara setiap anak laki-laki tampan disertai 18 setan. Diriwayatkan sesungguhnya orang yang mencium anak laki-laki disertai dengan nafsu syahwatnya, maka Allah akan menyiksa dalam neraka selama 500 tahun. Dan barang siapa yang mencium seorang perempuan dengan penuh syahwatnya, seperti ia berzina dengan 70 perawan. Dan orang yang berzina dengan seorang gadis perawan, maka seperti ia berzina dengan 70.000 janda." Itulah hukum Islam, menghukum manusia benar-benar menurut porsi perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana hukuman cambuk, diasingkan dan dirajam bagi wanita berzina adalah merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini untuk mencegah merajalelanya perbuatan perzinaan sebagaimana yang telah terjadi zaman sekarang ini. Islam melarang zina dengan konsekuensi hukuman yang menakutkan. Itu adalah karena perzinaan membawa efek besar dari segi sosial, psikologi manusia. Di antaranya yaitu: 1. Menyebabkan terputusnya nasab, sebab anak dari hasil perzinaan tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Yang kedua, menyebabkan terjangkitnya penyakit kelamin. Yang ketiga, menyebabkan jatuhnya harga diri dan martabat. Keempat, mendapatkan hukuman cambuk atau rajam. Yang kelima, mendapatkan ancaman siksaan di akhirat. Yang keenam, berperilaku seperti binatang dalam memenuhi kebutuhan biologisnya karena tiada norma-norma agama dan sosial yang dipegang, serta hilangnya rasa malu dari dalam jiwanya. Demikianlah diantaranya dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh perzinaan. Maka sungguh sangat hina dan tercela bila ada orang dalam hidupnya masih tenggelam dalam lumpur perzinaan. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memohon perlindungan kepada Allah SWT agar selalu dijauhkan dari bentuk-bentuk perzinaan. Barakallahu fi walakum fil Qur'anil azim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.